Allah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim syahrur ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa anna azibi. Shadaqallah wa shadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat Bapak-bapak, Ibu-ibu? Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan kalimat hamdalah yang keluar dari lisan kita ini betul-betul mewakili apa yang kita rasakan, karena sesungguhnya di antara nikmat tertinggi, nikmat terbesar dari sisi Allah itu adalah saat ketakwaan bisa berubah menjadi rasa syukur. Fattaqullah la'allakum tashkurun. Demikian yang disampaikan Allah Ta'ala, bertakwalah kalian kepada Allah. Mudah-mudahan semoga kalian bisa mencapai satu puncak kebahagiaan dalam konsep menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kenapa dengan syukur, Ustadz? Karena syukur itu adalah anugerah yang sesungguhnya diberikan kepada hamba-hamba yang tak banyak jumlahnya. Orang bersyukur itu jumlahnya sedikit, dan di antara yang sedikit inilah yang sesungguhnya Allah Ta'ala pilih, dia berikan untuk bisa memahami dan mengerti, bisa memaknai di antara pesan-pesan penting atas ayat-ayat yang Allah berikan. Baik ayat dalam bentuk kalam, dalam tekstual kitab suci, Al-Quran, atau bahkan juga ayat-ayat dalam bentuk kehidupan, alam-alam ayat-ayat kauniyah dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk anugerah Ramadan ini. Jadi Ramadan ini menjadi bulan yang sangat-sangat spesial. Kenapa sangat spesial? Karena satu-satunya nama bulan yang secara eksplisit Allah sebutkan dalam kitab suci Al-Quran di surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Allah sekaligus sebut bulan Ramadan. Kenapa dengan Ramadan? Allah Ta'ala uraikan kemuliaan yang sangat besar saat Allah Ta'ala beritahukan kepada kita menjadi bulan di mana Al-Quran Allah Ta'ala hadirkan, Allah turunkan. Di dalamnya bisa menjadi petunjuk, penjelas atas petunjuk, dan bisa menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Bahkan sesuatu yang sangat besar Allah kemudian sampaikan dan perintahkan untuk kita. Apa itu? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Apabila kalian berada atau masuk atau melihat bulan ini, bulan Ramadan ini, maka berpuasalah, kata Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Makanya Ramadan kemudian bisa dikenal tidak hanya syahrul mubarak yang mendapatkan banyak kebaikan di dalamnya, tetapi juga dikenal sebagai syahrus siyam. Ini bulan orang-orang berpuasa. Kenapa puasa? Karena memang Allah Ta'ala telah tetapkan itu, sebagaimana Allah telah tetapkan atas umat terdahulu. Dari mana Ustadz tahu? Rangkaian ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan untuk kita, mulai dari Al-Baqarah 183 sampai 187. Diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuha itu bagian dari hurufun nida. Hurufun nida itu panggilan. Dalam Al-Quran hurufun nida itu hanya ada 3. Ya ayyuha dan ya ayatuha.
Ini menggunakan kalimat ya ayyuha. Siapa yang dipanggil oleh Allah? Alladzina amanu. Kalau kita belajar ilmu ulumul Quran kita mengerti. Artinya ini surah ini kira-kira turun di mana. Kenapa seperti itu? Karena memang panggilan-panggilan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu mengikuti audien. Siapa yang dihadapi Rasulullah? Saat berada di Mekah 13 tahun awal yang dihadapi Rasulullah adalah orang kafir jahiliyah. Orang-orang betul-betul enggak ada iman. Mereka percaya Tuhan dengan cara berpikir mereka. Mereka tak percaya dengan hari pembalasan. Mereka tak percaya surga dan neraka. Jadi mereka menjadikan Tuhan itu sebagaimana prasangka-prasangka ngawur mereka. Malaikat dianggap anak-anak Tuhan dan seterusnya. Mereka menyembah patung itu. Berhala-berhala dianggap ini wasilah dalam rangka cara mendekatkan kepada Allah dan sebagainya. Makanya panggilannya ya ayyuhan nas, dikuatkan akidah iman mereka. Tapi begitu 10 tahun terakhir di Madinah, tiba-tiba panggilannya bergeser dari ya ayyuhan nas menjadi ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa Ustadz? Karena memang Rasulullah di sini sudah mulai mantep, sudah mulai mapan. Audiennya yang jelas ya kaum mukmin, kaum muslim yang jumlahnya juga sudah cukup besar mayoritas. Kenapa? Kalau ketika di Mekah itu jumlah kaum muslim yang hijrah sampai ke Madinah enggak ada 100 orang jumlahnya. Maka enggak banyak sebenarnya, enggak. Jadi kalau ibarat kuantitas Kanjeng Nabi itu waktu dakwah di Mekah ya pengikutnya enggak banyak, artinya enggak sukses dalam tanda petik dalam nilai-nilai hitungan jumlah. Tapi begitu sampai di Madinah maka mayoritas ada 2 suku besar di sana, Aus dan Khazraj. Orang suku Arab Madinah ternyata menjadi muslim. Jadi mereka masuk Islam bersamaan, artinya berbondong-bondong mereka. Dan inilah kekuatan besar, apalagi yang dihadapi juga hakikinya alladzina aman, orang-orang beriman juga. Siapa? Di antara ahlul kitab. Kalangan Yahudi dan Nasrani itu kan sejatinya percaya sama Allah, percaya sama surga neraka. Mereka juga percaya sama kitab suci. Mereka juga percaya atas nabi-nabi yang pernah Allah turunkan. Hakikinya yang mereka belum percayai kan Nabi Muhammad. Makanya ketika panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu menyentak hati mereka juga. Ini audien mereka karena ada keimanan mereka. Nah, makanya apa pesannya itu? Pesannya menarik. Kutiba alaikumus siyam. Pertanyaan besar, kutiba itu ternyata ini saya sedikit ngasih pelajaran bahasa Arab. Sebentar saja, mudah-mudahan kita bisa paham. Kalau paham alhamdulillah, nek mboten paham nggih nasib jenengan. Apa Ustadz? Dalam bahasa Arab itu kalimat itu bentuknya itu ada 2. Apa itu? Berbentuk aktif dan ada yang berbentuk pasif. Maksudnya apa? Kutiba itu bentuknya pasif. Nah, kalau aktifnya apa? Kataba. Kenapa Allah memilih dalam bentuk pasif? Ya, nanti kita coba kaji. Ini menarik sekali. Saat Allah perintahkan puasa, kutiba alaikumusiyam. Kenapa kok enggak kataba alaikumusiyam? Saya hanya ingin sampaikan untuk memudahkan kita, kalau pasif itu penerjemahannya kutiba itu diwajibkan. Tapi kalau aktif kataba artinya apa? Mewajibkan. Terbayang nggak kira-kira? Ada guru bahasa Indonesia di sini. Ada aktif, ada pasif. Nah, saya minta maaf. Kalau aktif ya, saya minta maaf. Kataba alaikumusiyam itu maka Anda harus menyebutkan siapa fa'ilnya. Fa'il itu siapa Ustaz? Subjek. Sing mewajibkan sinten niku? Halo? Allah. Allah di situ harus muncul Bapak-bapak. Orang nggak bisa, orang-orang beriman mewajibkan itu Allah harus hadir. Artinya kalau kalimat aktif itu yang paling penting, yang paling urgent ya Allah itu sendiri. Karena yang aktif subjeknya, aktif. Makanya Allah mewajibkan atas kalian puasa. Tapi tidak dengan pasif. Coba perhatikan. Allah ketika diterjemah juga tidak dimunculkan itu nama Allah. Orang-orang beriman tiba-tiba hanya kalimatnya diwajibkan
Nah, yang menarik adalah ketika kalimat pasif itu pada objeknya. Objek atau maf'ulnya siapa itu? Alaikumusiyam. Orang-orang beriman atas kalian itu untuk puasa. Itu maf'ulnya itu. Dalam bahasa Arab, saya minta maaf, yang namanya maf'ul itu i'rabnya, harokat akhirnya nasab fathah. Jadi harokat terakhirnya itu fathah. Saya tanya, alaikumusiyama atau alaikumusyamu itu? Halo? Kok bingung? Tiba-tiba kok muncul kok alaikumusyamu, enggak alaikumusyam. Nah itulah kalau bentuk pasif. Kalau bentuk pasif itu maf'ulnya, objeknya itu jadi naibul fa'il. Artinya apa? Artinya dia sebenarnya fa'il yang tersembunyi. Jadi maf'ul itu jauh lebih penting daripada ada perhatikan sapa sing merintahke. Makanya Amin Al-Huli seorang mufassir yang melakukan kajian menurut tata bahasa, pendekatan kalimat kutiba alaikumusyamu itu sejatinya Allah itu punya pesan sangat kuat, mbok coba kowe belajar tentang poso. Di bukan sapa sing merintahke sih. Kenapa dengan puasa? Kowe iki nek ngerti tentang poso, kowe tidak perlu mendapat kewajiban puasa, tapi kamu akan mewajibkan diri kamu untuk berpuasa. Nah itu. Makanya ini yang menarik untuk kemudian dikaji. Karena ternyata aktivitas belajar dan pemahaman kita tentang poso itu bisa menggerakkan motif apa yang kemudian hadir pada diri kita sehingga kita melakukan ibadah yang satu ini. Maksudnya motif gimana Ustaz? Motif itu sesuatu yang menggerakkan. Kalau orang urusan ibadah kan semua ahli fikih 4 madhab yang diakui ahlu sunnah wal jamaah itu kan meyakini betul. Semua harus mengikuti prosedur. Mulai dari niatnya dan seterusnya. Tetapi untuk kemudian terjadi aktivitas ibadah itu kan bisa macam-macam. Maksudnya macam-macam. Saya 7-8 tahun ini oleh Allah Ta'ala kalau ada aktivitas bimbingan skripsi dari mahasiswa kita di Sekolah Tinggi Ilmu Quran. Saya ngajar di Iskarima. Jadi dosen tetap sekaligus sering bimbing skripsi di sana. Itu ambilnya tidak sekedar kitab suci Al-Qur'annya, tidak sekedar kitab-kitab tafsirnya atau hadisnya, tetapi sekarang ternyata ada kajian tentang living Quran. Living Quran itu bagaimana semangat Quran itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Al-Quran berkehidupan dalam kehidupan kita. Seperti jamaah masjid di sini misalnya. Itu kalau diteliti dikaji bisa. Orang bisa tahu ini motifnya apa. Jenengan poso di bulan Ramadan itu apa yang menggerakkan kau? Ternyata kalau jenengan temukan dari kajian-kajian yang ada itu saya minta maaf, ada hamba-hamba Allah yang ketika beribadah, Anda kalau punya anak 10 tahun belum mau sholat kira-kira diapakan kira-kira? Halo? Dipukul. Dipukul itu diapakan sesungguhnya? Dipaksa, tahu dipaksa? Nah, saya tanya, anak yang dipukul, dipaksa, sholat terpaksa itu sah tidak sholatnya? Kok bisa ngomong tidak? Ya selama mengikuti rukunnya, sunnah, wajibnya dan seterusnya sah-sah saja. Hah? Kenapa? Karena memang tarbiyah itu ya dipaksa agar Jadi kan ada di sini yang posonya karena terpaksa kira-kira. Terpaksa aku lah, kabeh sak omah kabeh do poso kabeh. Mungkin nek sak omah renek sing do poso aku ya ora. Ada enggak kira-kira yang seperti itu? Karena dulu awalnya enggak puasa, dadi manten kok bojone santri. Wah, Ramadan poso terus loh ternyata di sini. Makanya ciri-ciri orang terpaksa itu begitu sahur wis nekoke, engko bukane apa lho ya? Enten apa mboten? Ketika Ramadan lagi 1-2 hari wis ngitung bakdone kapan. Itu orang-orang terpaksa. Orang-orang terpaksa itu kalau menurut M. Hainun Najib kalau dapat kabar dari langit, wah karena Anda orang Indonesia mesake Gusti Allah ngasih pengumuman kepada kalian. Apa? Kenapa dengan mesake? Karena wis kena pandemi 2 tahun, rego-rego ya larang kabeh pone minyak goreng ya wis larang. Wah itu. Maka untuk tahun ini Ramadane tanpa poso langsung bakdo. Kira-kira seneng napa mboten? Wah, kalau orang terpaksa itu langsung bersorak hidup Tuhan itu. Ya apa ya kira-kira? Saya tanya, jenengan ibadahnya terpaksa tidak kira-kira? Insya Allah tidak Ustaz.
Saya mohon maaf, di sini ada yang paling sepuh. 70 tahun ada? Oh enggak ada. 60 yang puasa sejak kecil. Saya tanya kira-kira Ramadan tahun ini puasa enggak? Puasa Ustadz. Kebanyakan orang ketika saya tanya motif jenengan poso, kenapa kok jenengan poso di bulan Ramadan ini, jawabannya apa kira-kira? Kewajiban, itu rata-rata itu. Kewajiban. Orang kalau menjawab kewajiban itu levelnya sudah naik. Tidak terpaksa tapi dia sudah ada kesadaran. Sadar bahwa ini adalah syariat wajib. Saya minta maaf. Wajib. Kenapa kalau wajib? Kalau tidak dilaksanakan gimana Bapak? Dosa. Dosa itu diapakan? Diancam neraka. Dibeden-beden, rekoso. Nek umpamane Ramadan kuwi posone sunah kira-kira jenengan diajeng poso napa mboten? Ada yang tetap mau poso itu. Poso. Oh itu betul itu. Itu makanya menarik. Makanya kan tadi Allah minta kalian mengkaji betul tentang siam. Karena ada satu proses di mana Anda ternyata tak harus mendapatkan kewajiban itu, tapi akan mewajibkan diri Anda untuk siapa orang yang mewajibkan diri itu? Itu ketika levelnya naik sudah tidak merasa ini wajib. Kalau wajib itu kan ya masih beban kan. Tetapi dia mengerti, dia sadar iya karena butuh wa iya karena selainnya. Sama Gusti Allah ini memang ada hak dan kewajiban. Hak kita ini minta tolong sama Allah, berdoa sama Allah. Kewajiban kita ya mentaati apa sing diperintahke. Lah salah satu perintahnya kon poso. Poso itu kan rodok nganyel ki, rodok ra nyenengke. Lho kenapa Ustadz bisa bicara gitu? Bagaimana tidak? Wong luwe ra oleh mangan. Wong ngelak ra oleh nyenengke napa mboten niku? Oh gitu. Makanya gitu. Tetapi ternyata ada hamba Allah itu, tapi tadi ketika sunnah pun kadang-kadang dia mewajibkan diri. Kenapa kok dia bisa melakukan itu? Levelnya dia sudah naik dari kewajiban menjadi apa? Kebutuhan. Anda pernah terpikir nggak poso kuwi kaya mangan kaya minum? Anda merasa nggak puasa itu kaya seperti Anda punya istri yang harus ada proses kebutuhan yang Anda tunaikan, bukan sekedar wajibanku yang ngumpuli kowe, tetapi memang sudah butuh betul itu kadang-kadang. Terbayang nggak kira-kira? Lah dari mana Ustadz bisa bicara ada hamba-hamba Allah yang bisa berasa butuh? Itu makanya aktivitas puasa itu harus dijelaskan. Tidak sekedar pendekatan wajib, tetapi hikmah manfaatnya. Apa manfaatnya? Orang kalau sudah ngerti manfaatnya, dia akhirnya merasa butuh. Siapa aja Ustadz? Ya karena memang puasa itu ternyata kenikmat, bukan kemanfaatannya banyak sekali. Kitab Ali As-Sobuni Ruwaiul Bayan Ayatul Ahkam itu ketika menjelaskan konsep syariat dia sertai dengan tasriul ayatul istilahnya manfaat ya, istilahnya hikmatut tasrik. Kenapa kewajiban ini diputuskan? Mesti ada hikmahnya. Urusan apa misalnya Ustadz kemanfaatannya? Makanya orang puasa kadang-kadang yang dilihat juga para dokter, para medis. Para medis itu sekarang banyak menggunakan aktivitas puasa. Dokter itu rangei resep tok. Nih yo kon poso, kowe ora oleh ngombe manis, gulamu wis dhuwur lho, kon poso. Raketang posone ger poso-poso tertentu. Tetapi nyata ini. Saya belum 1 bulan ini ngisi pengajian tarhib Ramadan. Saya jelaskan tentang manfaat puasa, ada 2 orang hamba Allah yang ngasih testimoni sama saya. Yang satu di luar majelis, yang satu dalam majelis. Siapa Ustadz? Di Sumber itu ada masjid namanya Nur Iman kalau tidak salah. Itu betul. Saya ngisi pengajian tiba-tiba habis itu ada seorang ibu usianya sudah 50 tahun ke atas. Dia sambil nangis bilang, "Napa sing dingendikake Ustadz Iqbal leres." Loh kenapa Bu? Saya punya bapak itu 4 bulan yang lalu berbaring gak bisa apa-apa. Kena kanker stadium 4. Terbayang gak? Bapak usia hampir 80 tahun beliau. Wis mboten saged napa-napa teng tempat tidur karena kanker stadium 4. Kata dokter, niki nek kepengin sehat, kanker ical di kemoterapi. Ngertos di kemoterapi? Di sini. Itu efeknya gini-gini kata dokter. Kami keluarga kumpul musyawarah, mboten tegel. Lho kenapa mboten tegel? Akibat ngoten wong usianipun 80 tahun dan seterusnya. Akhirnya kami datang ke Pak Kiai. Ngapain? Minta doa. Doa apa? Pak Kiai, saya minta doa Mbah Kakung niki gen mati husnul khotimah.
kali Pak Kiai ini dipisu-pisu ini. Bapakmu ki ngopo kok mbok dongake mati. Loh itu betul itu. Kok didongake mati? Bapak niku sakit. Wong loro apa didongake mati kira-kira? Hah? Didongake kan mari. Iya kan? Orang sakit itu kan didoakannya sembuh. Lah tapi bapak niku usianya pun 80 tahun kena kanker stadium 4 niki sakit dan kalau mau sembuh kemoterapi kami enggak membayangkan proses kemoterapi. Pak Kiai minta sampaikan kepada Mbah Kakung apa? Kalau Mbah Kakung niku selesai kepengen sehat ken poso Daud kanthi ikhlas. Kon poso Daud. Nek Mbah Kakung mboten purun poso Daud, nggih jenengan mangkumpul kali keluarga dijadwal Mbah Kakung talkinen. Ngerti ditalkin? La ilaha illallah. Jenengan enten pilihan ajeng wonten kowe talkin apa kon poso Daud gen mari. Pilih pundi kira-kira? Alhamdulillah Ustaz Mbah Kakung niku pun mboten saged napa-napa 80 tahun ternyata nggih kepengin tesih waras. Milih poso Daud kata Pak Kiai dan poso betul itu. Maka apa yang terjadi? Ustadz, niku 4 bulan yang lalu. Sak menika nek Ustadz Iqbal kula jak teng griya kula, Mbah Kakung niku pun teng Sabin, ngerti Sabin? Pun teng sawah. Mbah Kakung niku pun salat teng masjid seperti sedia kala kaya wong sehat niku, kaya bar loro, ger loro dan kemoterapi masih berjalan enggak ada efeknya sebagaimana yang kami takutkan. Itu kisah pertama. Kisah kedua itu saya dapat penjelasan dari Imam Masjid Al-Firdaus. Itu dari underpass makam haji itu kan ada bawah itu. Itu utaranya sebelah timurnya itu ada utara itu ada masjid namanya Masjid Al-Firdaus. Itu menarik. Saya waktu ngisi pengajian Imam Masjid mau terakhir itu, Ustadz tak pikir mau tanya, ternyata saya juga mau ngasih testimoni tambahan. Apa? Saya itu 2013 berangkat haji. 2013 oleh Allah saya itu punya kawan yang ketika berangkat haji kulo tahu betul keadaannya. Obat-obatan digo kabeh. Ternyata dia cerita sambil nangis, nek dhewe iki wis komplikasi banyak penyakit. Itu dokter-dokter kabeh ngeki obat. Makanya ada jadwal minum obat itu ada banyak. Itu ramah-ramah. Dia hampir putus asa tentang sakitnya. Oleh Allah Subhanahu wa taala dia nangis di depan pintu Ka'bah. Dia mohon betul sama Allah. Jenengan Duh Gusti itu Maha menyembuhkan. Maka atas kuasa dan kekuatanmu ya Allah maka sembuhkan. Layu godir sakoma insya Allah gak ada bekas. Tapi rencang kula niki wonge nalarnya jalan betul. Rasionya berjalan belum. Maksudnya apa? Dia iki nek njaluk karo Gusti Allah, Gusti Allah, aku njaluk rezeki itu keyakinannya orang duit glundeng-glundeng saka langit ora gitu. Mesti ana carane. Mesti ana wasilahnya. Wasilah kepengen golek rezeki oke. Yo metu, yo ikhtiar nggih napa nggih? Cari koneksi sebanyak-banyaknya. Bikin kerjasama dengan banyak pihak dan seterusnya. Itu mesti rezekine kata. Loh niku betul nih. Itu hukum-hukum silaturahmi. Hukum-hukum aktivitas kita untuk menjemput rezeki Tuhan. Kan gitu. Nah, termasuk ketika dia sakit. Maka dia buka literasi, dia buka kitab. Dan Ustadz itu baru saja kami kemarin silaturahmi haji yang sudah lama vakum. Saya duduk dengan dia itu baru tahu Ustadz. Ketika apa? Tak disuguh niku mboten diminum, mboten dimakan. Lho jenengan niku napa? Poso napa wong iki posisine ya poso apa? Pangapunten ora Senin Kemis ora Ayamul Bid. Dia cerita, Pak Haji sama Imam Masjid niku. Dia jelaskan, kula bar mulih saka nek haji niku alhamdulillah ketemu poso Daud. Poso Daud. Niku saya sudah puasa 9 tahun ini. Alhamdulillah sak menika tak satu obat saya minum. Dan bahkan 2 tahun kemarin ketika dan Covid, sak omah do kena Covid kabeh. Alhamdulillah saya yang negatif, saya yang tidak sakit. Terbayang enggak kira-kira? Hamba-hamba Allah yang sakit ini poso dadi butuh napa mboten kira-kira? Dadi butuh karena kepengen mari. Apa jenengan tak dongake loro sik kendo poso. Kan enggak begitu. Enggak gitu kan, logikanya kan enggak gitu kan. Pertanyaannya ini salah satunya Poson Daud. Jenengan kok tahu Poson Daud tahu enggak? Ada apa dengan Poson Daud? Itu informasinya dari siapa jenengan tahu? Ya dari Rasulullah Muhammad. Ya apa ya? Rasulullah Muhammad pernah menghentikan orang yang poso terus menerus ramandek. Mungkin nek kepengen okeh Poson Daud iki poso terbaik kata Rasulullah. Saya minta maaf, lu ada apa dengan Poson Daud? Saya ngajarke sinten niku? Sinten? Nabi Daud. Kenal kali Nabi Daud? Sithik-sithik Ustaz.
Nabi Daud itu selain jadi nabi dados napa? Raja. Itu bapaknya Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman dadi raja kuwi karena bapaknya ya wis raja. Dapat. Dan dalam catatan sejarah Islam, nabi pertama kali yang jadi raja itu ya Nabi Daud. Pinter enggak orang ini? Kuat enggak? Oh itu kisah Quran dijelaskan dengan sangat detail, ngalahke Jalut dan seterusnya. Wendel dan sebagainya. Tahu Nabi Daud, nek kon ngenalke selain dadi raja, ditekoki jenengan kenal kali bojone Nabi Daud. Namanya bojonya Nabi Daud kenal? Bu Daud. Kok ngertos jenengan? Pertanyaannya Bu Daud niku jumlahnya pinten? Hah? Jumlahnya pinten? Hah? 99. Bapak-bapak terbayang enggak? Nek wong duwe bojo 99 kuwi wong sehat, wong kuat apa wong masuk anginan kira-kira? Hah? Bojo jenengan pun loyo kan poso Daud. Ini ampun terus dadi bojone 99 itu medeni. Oh ini hanya kisah aja, konsepnya. Makanya ada hamba-hamba Allah yang ternyata jadi butuh poso niku. Butuh poso niku. Dan sebenarnya sehatnya tidak hanya sehat jasmania. Ada sehat yang jauh lebih penting daripada jasmania. Sehat apa Ustaz? Sehat rohania. Wong poso niku rohanianya kuat banget loh itu. Sabarnya dan seterusnya. Kenapa Ustadz kok bisa menjelaskan itu? Loh saya itu paham betul 8-9 tahun saya ngopeni wong edan terlantar di PMI. Itu di daerah Mojosongo, mang ke sana. Saya tuh bilang sama pengasuhnya di sana. Itu orang-orang gila terlantar itu. Saya minta maaf. Itu nggak boleh. Saya sampaikan kepada pengasuhnya. Jangan sampai beras itu terlambat. Jangan sampai mereka lapar. Kenapa orang gila nggak boleh lapar? Ada yang tahu? Hah? Ngamuk kok jenengan ngertos? Wong edan kuwi ternyata nek luwe ngamuk. Makanya nek wong nesu-nesu ngamuk mang tekoki, wis sarapan apa durung kowe? Loh itu, makanya menghadapi orang-orang sing ra sehat rohanine, kuwi dijak ditraktir sik mawon. Jak ketemu neng rumah makan, kuwi wis seneng niku. Masalah niku sudah separuh wis rampung niku lho kadang-kadang gitu. Diwarki sik, kadang-kadang gitu. Nek luwe mbok bahas, nesu-nesu. Oh itu gitu. Lah saya mohon maaf. Wong poso niku luwe napa mboten? Jenengan ngamuk-ngamuk napa mboten? Lalu. Loh, kok mboten ngamuk-ngamuk apa? Lah karena man soma Ramadana imanan wahtisaban. Kowe iki posone karena iman ngikuti perintah Allah dan perintah Gusti Allah. Kowe iki nek poso ora oleh layar fus. Miso-miso ora oleh. Ngamuk kuwi salah satu cirinya miso. Layas hub. Kau ya ora oleh udur. Udur kuwi padu. Udur enggak boleh. Nek bahkan kowe ditantang padu ngomong ini soim. Lah soim itu artinya apa toh? Menahan. Saum siam itu menahan. Laling ditahan apa? Ya nesu emosi niku. Makanya nek jenengan kepengen mewujudkan anak-anak sing kuat secara kejiwaan, kono keh poso. Urusannya orang urip ora germangan ngombe tok. Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan tentang poso luar biasa itu. Ada apa dengan perut Ustaz? Perut itu ternyata mengendalikan banyak pihak itu. Farjun itu terkendali, amarah terkendali, seksual libido dan seterusnya itu bisa terkendali dengan sangat baik. Itu wong mapan ini wong ahli poso. Maka jangan main-main dengan puasa. Lah pertanyaan terbesar saya, ini terakhir mawon. Karena ini jani kultum ini tak pikir 7 menit kok dikei meja itu tadi pengajian nih. Tapi mboten napa-napa. Niki berkah mawon. Karena saya ada acara jam 7 juga. Tapi enggak masalah. Ini luar biasa. Saya minta maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kira-kira posone Kanjeng Nabi Muhammad niku motifin apa kira-kira? Apa karena dipaksa? Apa karena merasa wajib? Apa karena butuh? Atau enten yang lain? Butuh. Saya mohon maaf. Kanjeng Nabi niku nate ibadah salat bengi kakine bengkak-bengkak. Niku diprotes Aisyah dihubungkan dengan kebutuhan. Loh, Kanjeng Nabi, jenengan niku pun dijamin surgane. Kanjeng Nabi niku surga dijamin dereng. Kowe iki nek wis dijamin surgane kira-kira jek poso. Loh itu betul. Kanjeng Nabi ku wis dijamin surgane. Jenengan ngertos pintu surga napa mboten? Dereng. Pintu surga niku jumlahnya pinten? Oh, dereng kok ditekoki. Medeni lho jenengan nek ora ngerti pintu surgane kok terus mlebu ning pintu ngendi lho kadang-kadang.
Ada 8, pintu surga itu jumlahnya 8. Pertanyaan terbesar saya, pintu surga itu terbuka atau tertutup? Oh, kok jenengan ngertos? Oh itu betul. Nek terbuka pintu neraka niku. Pintu surga niku tertutup. Tertutup. Dikei pintu ya kudu ditutup. Dan itu hanya terbuka ada 2 peristiwa. Apa itu? Yang pertama kalau yang dodok Kanjeng Nabi Muhammad. Rasulullah itu sudah punya kartu bebas. Dan dia yang dodok pertama. Makanya nabi-nabi yang lain dimintai tolong oleh umat. Dia angkat tangan. Sana ke sana. Akhirnya ke Rasulullah. Dan Rasulullah yang bisa dodok pintu. Buka ke. Orang mau buka ke sok. Bukan melbu. Tadi harus dados among tamu nih pun. Makanya doa sama Allah. Mudah-mudahan besok jadi jamaahnya Muhammad. Loh kok dari Ustadz tahu itu. Kisah Mi'raj sudah membuktikan itu. Tahu Mi'raj? Mi'raj itu Rasulullah nanti ke Sidratul Muntaha itu melewati 7 soft langit sampai Jannatul Ma'wah itu. Setiap langit itu ternyata penuh dengan malaikat-malaikat yang menjaga. Gak bisa orang masuk sembarangan. Ditanya siapa kau? Hadisnya sahih itu. Dia harus jelaskan Jibril karena protapnya gitu. SOP-nya gitu. Lah siapa yang bersamamu? Muhammad. Muhammad sang utusan. Ya langsung dibuka boleh masuk. Karena memang dia punya hak di antara manusia. Nek dijawab Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad Iqbal. Oh jadi ditutup. Ora iso. Ora iso. Oh itu betul. Jadi Muhammad utusan itu bisa masuk. Maka Kanjeng Nabi kuwi surgane pun dijam. Dosane pun diampuni dereng. Oh Aisyah ngendikan dosamu pun diampuni. Nek jenengan ijek nangis-nangis iki kan dosane akeh. Tapi enggak hak itu wajar itu. Saya minta maaf. Itu Rasulullah. Lalu pertanyaannya Rasulullah itu ibadahnya motifnya apa? Kok jenengan tesih ibadah seperti ini? Terbayang enggak jenengan? Kalau Kanjeng Nabi ngendikan apakah saya tidak boleh menjadi abdan sakuro? Tahu abdan? Abdan itu dari kata abada, abid. Aku beribadah dengan Mas Sakuro itu dengan penuh syukur. Saya mohon maaf. Syukur niku suasana hati napa suasana akal? Atine wong syukur niku lapang napa sempit? Atine wong syukur niku seneng napa susah? Atine wong syukur niku bahagia napa sedih? Atine wong syukur niku nikmat napa sengsara? Jenengan saged bayangke napa mboten? Wong ibadah suasanane bahagia, seneng, nikmat, lapang niku saged bayangke napa mboten? Hah? Saged nggih, bayangke tok nggih. Pun ngrasake napa mboten jenengan poso Ramadan niki? Hah? Nek wong ngrasake makane nyambut betul, setiap Ramadan itu disambut betul. Nek jenengan wis ngrasake Ramadan kanthi ngoten kira-kira pisah sama Ramadan sedih napa seneng? Ini jenengan nek ketemu bakdo sedih napa seneng niku? Loh itu betul. Ramadan itu bulan penuh kenikmatan betul. Nek ngerti, nek iso nikmati. Lah masalahnya di sana. Lah gimana Ustaz? Rasa nikmat itu kok bisa seperti itu, kok bisa didapat, alasannya bagaimana? Apa yang bisa Anda bayangkan itu? Atas ibadahnya Rasulullah dan hamba-hamba Allah yang betul-betul bisa merasakan nikmatnya ibadah. Entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu membaca Quran, entah itu mohon maaf itu sedekah, zakat dan seterusnya. Senangnya di mana? Menurut Anda senangnya di mana? Enten hadis ini, hadisnya nggih sahih muttafaq alaih bercerita tentang saum. Napa Ustaz? Lisoim farhatan. Wong poso kuwi kesenengane loro katanya. Yang pertama farhatun indah iftari. Lah sing kerep dibahas niki. Makane jenengan isone wis mangan-mangan terus niku. Nggih napa nggih? Lho itu saestu. Wong poso niku ngelak. Monggo ngombe paling seger niku nek pas. Oh, itu luar biasa. Wong poso niku nggih maam dahar. Monggo maem paling nikmat, lauk ternikmat itu ya rasa lapar. Terbayang enggak? Itu mandeke teng mriku. Mandeke gerteng mriku tok. Nggih napa nggih kira-kira? Karena jenengan dan kita ini banyak yang jadi Abdul Butun tok. Kita lupa ada kalimat yang hilang itu. Apa? Wa farhatun indah liqa'i rabbi. Terbayang enggak? Jenengan wong poso kuwi cedak ketemu kali Gusti Allah. Cedak napa mboten? Jenengan poso pinten jam niku? 13,5 jam lebih itu. 13 jaman lebih itu.
mulai jam 4 lebih 22 sampai jam 5 lebih 45. Saya minta maaf itu. Itu kemarin saya dapat kiriman teman, ada BBC itu di Rusia sana ada mahasiswa Indonesia poso meh 22 jam. Jadi bukone jam pinten? Meh jam 11, saurene meh jam 1. Itu saestu enten di daerah Rusia nih. Sedih banget mataharinya hilang. Itu 22 jam. Maka Anda sangat bisa bayangkan itu wong poso nih. Ada pertanyaan dari ibu, Ustaz, poso niku berkumur niku membatalkan puasa atau tidak? Jawaban saya sederhana. Lah nek jenengan berkumur niku ajeng terus berkumur ditokke napa dilebokke kira-kira? Nek dilebokke ya batal. Ning kenapa kok orang haus banget iso berkumur air seger kok tiba-tiba ditokke ora dilebokke? Kan wong samping-sampingnya dia ora ngerti. Kenapa dia lakukan tetap menjaga? Kenapa? Hah? Lah saum. Kenapa kan saum ini kan wong ora ngerti nek arep batal iki. Loh itu betul, kedekatan dengan Allah. Makanya itu yang penting. Walaupun tadi saya sudah nguraikan manfaat-manfaatnya, tapi ternyata ada hadis qudsi ini yang muttafaq alaih. Di lafadznya Imam Bukhari dari Abi Hurairah. Rasulullah nanti ngendikaaken kullu amali ibni Adam lahu ila siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jenengan nek poso iso dipamerke napa mboten? Iso riak napa mboten? Ora iso. Aku ora arep muji kowe nek ngomong poso iki ora tak puji. Karena aku ora patek percaya kadang-kadang. Walau itu betul itu. Karena poso itu kan urusan masing-masing. Beda kalau sedekah ngetoke ana kwitansinya. Nggih napa nggih? Beda karo salat tahajud ku ketok bathuke ireng-ireng kadang-kadang. Lho itu beda itu. Haji wis ana selfie-selfine fotonya, bahkan ana ijazahnya sertifikat haji. Lho itu saestu niku. Tapi nek poso butuh sertifikat poso jenengan. Enggak butuh itu, enggak perlu itu. Dan itu memang karena Allah. Dan sesungguhnya selama hampir 13-14 jam itu jenengan rumangsa cedhak kalih Gusti Allah. Itulah nikmatnya orang poso. Makanya di antara doa-doa ijabah itu ada 3. Apa kata Rasulullah? Yang pertama imam sing adil. Ora ditolak oleh Gusti Allah. Ning nek dadi imam ning adil ning Indonesia rada susah. Lah ngopo? Iki minta mau 3 periode lagi dadi rada rekoso jenengan. Yang kedua, wong sing didolimi, tau didolimi. Ha nek didolimi donga jenengan apa kira-kira? Mesti elek-elek ndongone. Harus sing dolimi. Kan kadang-kadang gitu. Lah yang ketiga, ternyata wong ketika poso sampai dia berbuka. Berbuka itu yang paling ijabah. Momennya kapan Ustaz? Nek jenengan dengar adzan maghrib nek pas poso. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pangapunten nih. Jenengan bisa ngambil air minum. Jenengan berdoa. Allahumma lakasumtu wa dhahabatu ma'u dan seterusnya itu. Anda bisa minum. Nikmat napa mboten niku? Syukur napa mboten niku? Nah, saat itulah sebenarnya doa Anda menjadi sangat ijabah di hadapan Allah. Kenapa? Karena memang Rasulullah itu kalau membuat sistematika doa yang pertama kali orang harus Anda rasa syukur. Seperti saya tadi tanyakan, ibadahnya Rasulullah itu wis butuhnya seneng dan syukur. Makanya wong nek iso poso, makanya banyak ayat yang dilupakan penjelasan poso niku. Ayat napa Ustaz? Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dada'ani falyastajibuli wa yu'minu bi la'allahum yarsudun. Saged bayangin jenengan, wong poso kuwi cedhak karo Gusti. Loh, suasana hidup manusia yang paling nyenengke kuwi cedhak oleh Gusti Allah. Loh, kok Ustaz tahu? Saya tanya, suasana kehidupan Rasulullah dalam pengalaman sejarah kenabian dia, itu yang paling nikmat itu kapan itu kira-kira? Jenengan tahu? Hah? Kapan? Mi'raj, betul, Mi'raj. Kenapa Mi'raj? Itu ketemu langsung oleh Gusti Allah. Makanya dapat syariah sholat itu suasana. Satu-satunya nabi yang mengalami Mi'raj. Saya minta maaf, diangkat sampai ke Sidrat Al-Muntaha Jannatul Ma'wa itu ya hanya Rasulullah. Semua nabi ternyata juga pernah mengalami Mi'raj, kesenangan yang besar itu. Tapi semuanya di buminya Allah. Siapa Ustadz? Salah satu contohnya Nabi Ibrahim. Kenal Nabi Ibrahim? Kira-kira suasana kehidupannya Nabi Ibrahim paling nyenengke kapan itu? Hah? Dibakar loh, nyenengan kok ngertos? Loh itu betul itu penjelasan Imam Ibnu Katsir itu.
Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan itu waktu Nabi Ibrahim itu malah waktu dibakar. Itu didatangi malaikat-malaikat, ditawarkan pertolongan, ditolak. Dia mintanya, dia inginnya. Bahwa sesungguhnya kalau memang Allah ingin menentukan saya nanti mati ya kemuliaan. Kalau Allah Ta'ala nanti akan ngasih kehidupan ya hasbiyallahu ni'mal wakil ni'mal maula. Wah itu suasana paling menyenangkan. Sangat ternyata Allah sangat dekat betul dan nulungi Nabi Ibrahim. Yang kedua, Nabi Yunus kenal. Nabi Yunus itu kenikmatannya bukan malah ketika keluar dari ikan perut paus itu. Itu betul. Ketika umatnya ternyata 100.000 berbondong-bondong menyatakan iman. Bukan itu ternyata. Nikmatnya Nabi Yunus itu. Dalam cerita beliau. Itu malah waktu di dalam perut. Ini pas poso nopo pas madang-madang nih kira-kira. Pas poso nih. Ketika dia bisa berseru di hadapan Allah. La ilaha illallah anta. Loh yang menarik itu kalimat anta itu loh. Kenapa kok enggak la ilaha illallah? Paham maksud saya? Anta itu kan kedekatan yang sangat tinggi dengan Allah. Karena aku kamu kan gitu. Subhanaka ini kuntu minadz dzalimin. Itu sama persis seperti Anda iya kana butuh. Paham maksud saya? Makanya jenengan nek poso niku kan lama Anda sangat dekat dengan Allah. Yang masalahnya itu awake dhewe iki senenge Abdul Butuh niku. Poso senenge gerbuka makan tok itu. Tapi tidak seneng ketemu kali Gusti, cedak kali Gusti Allah. Makanya inilah yang menjadikan keberkahan besar hamba-hamba Allah. Makanya orang ahli poso itu nanti akan banyak meningkat ibadahnya. Sholatnya ditingkatkan, tilawah Qur'annya ditingkatkan, sedekahnya ditingkatkan. Kenapa? Karena merasa sangat dekat dengan Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ini ada telepon terus sudah. Saya minta maaf, aku lupa lihat astaghfirullahaladzim. Mari kita tutup majelis menikah dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.